Sepi banget, guys. Ini bener udah di itu promo. Ya, 7 dari tahun 2015 sampai tahun 2017 aku melakukan. Udah dibalas yuk, dokter. Kak, kedengeran nggak, Kak? Tahu nih. Yuk, kamu nggak join. Dengar nggak? Yuk, coba yuk. Jadi tiba-tiba kagak denger. Dengar nggak? Nggak join. Hmm. Nuril teman kamu ya. Status. Bener nih teman orang lo. Ada lagi nggak? Tahu. Oh, benar. Sebelah. Halo, Halo dokter. kita coba slide share ya. Apa dok? Slide share. Kita itu, aku dibikin co-host aja biar bisa slide share. Oh iya. Hai Pak. Iya dok, sebentar ya dok. Oke, siap. Ini udah banyak aja, belum jam 10. Semangat dok, pada semangat. Oh, udah peserta ini. Wah, lah udah ini aja. Udah. Ih, sepi banget. Yuk sepi yuk. Ini iya. Gimana ya? Ini nanti diluarin sekali. Apa? Belum ada yang tanggal berapa? Tanggal berapa, ayo?
Sorry tadi itu katanya kalau mau share mesti keluar dulu, jadi keluar dulu tadi. Kalau mau slide share katanya keluar dulu tadi, jadi aku keluar dulu. Coba belum menjadi co-host lagi ya. Aku bisa jadi host lagi nggak? Co-host. Hmm. Slide-ku bisa kelihatan. Karena dia slide-ku bisa kelihatan. Kelihatan, Dok. Sudah? Bisa ya? Udah ya? Iya. Oke Iya. deh. Kalau Iya, gitu aku Dok. keluar dulu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bunda-Bunda. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa sama-sama berkumpul kembali dalam acara rutin webinar klinik
Utama Mitra Sehat. Semoga yang belum dapat hadir selalu diberikan kesehatan dan dapat kembali bergabung di acara-acara selanjutnya. Untuk bunda-bunda yang baru bergabung, selamat datang. Semoga acara ini menjadi kesan yang baik dan terima kasih untuk bunda-bunda yang masih setia dengan kegiatan klinik Utama Mitra Sehat, selalu istiqomah mengikuti agenda rutin kita. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menurunkan ajaran Islam kepada umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, saya Nadia Lutfi Damayanti sebagai moderator yang akan membantu berlangsungnya acara webinar pada hari ini. Sebelum saya bacakan susunan acara pada hari ini, saya akan membacakan beberapa poin untuk keberlangsungan acara ini. Pertama, dipersilakan peserta mengaktifkan kamera dan menggunakan background yang telah disiapkan. Kedua, selama berlangsungnya acara, mohon peserta menonaktifkan mikrofon. Ketiga, dipersilahkan peserta menyiapkan alat tulis untuk mencatat materi yang disampaikan. Sebagaimana Imam Syafi'i berkata, ilmu itu bagaikan binatang buruan, dan pena adalah pengikatnya. Maka ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Keempat, silahkan simak materi hari ini hingga selesai. Bagi bunda-bunda yang ingin bertanya di sela-sela materi, silahkan menyantumkan pertanyaan di kolom chat. Itu tadi beberapa poin yang wajib diikuti bagi peserta agar kegiatan ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga keberkahan yang Allah berikan. Selanjutnya, izinkan saya membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, penyampaian materi. 4, tanya jawab. 5, penutup. Untuk membuka acara pada hari ini, mari kita buka dengan bacaan ta'awuz dan basmalah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bidan Uni. Kepada Bidan Uni dipersilahkan. Terima kasih Nadia atas waktunya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يوحنا العزم مني واتقن الخصوص ولم أكن بدعائك ربي سقيا وإني خفت موالي من ورائي وكانت امرأتي عاكرا فهب لي من لدني وليا يورثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام يحيى لم نجعل له من قبل سميا, yang artinya dia Zakaria berkata, ya Robku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalanku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak di sisimu, yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub. Dan jadikanlah dia, ya Rabbu, seorang yang diridhoi. Allah berfirman, wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki yang namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama itu sebelumnya. Shadaqallahu azim. Nat, suaranya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang dibacakan dapat menambah keberkahan untuk mengawali acara pada hari ini. Acara yang ketiga yaitu acara inti.
penyampaian materi mengenai menjaga kehamilan sehat yang akan disampaikan oleh Dr. Caroline Setiawan, spesialis kandungan di Klinik Utama Mitra Sehat. Sebelum itu, saya akan membacakan profil dari Dr. Caroline. Dari tahun 2005 sampai tahun 2011, Dr. Caroline menjalani dokter medis di Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara. Dan dari tahun 2014 sampai 2017 melakukan obstetrik dan ginekologi di Rumah Sakit Umum Kota Pasai. Dan juga di tahun awal 2019 sampai akhir tahun 2019 melakukan obstetrik dan ginekologi di Universitas Indonesia. Itu saja kepada Dr. Caroline. Untuk penyampaian materi, dipersilahkan. Terima kasih Nadia. Izin share screen ya. Ya, boleh. Oke. Udah kelihatan ya? Selamat pagi semua ibu-ibu dan bapak yang hadir pada pagi hari ini. Senang sekali bisa diberi kesempatan oleh klinik ya untuk membagikan materi pada pagi hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang menjaga kehamilan sehat. Hamil ini merupakan cikal bakal dari generasi mendatang. Jadi kita harus menyiapkan tentunya kalau generasi mendatang kita mau sesuatu yang lebih baik. Nah, kenapa perlu dipersiapkan? Karena pada saat hamil kita ada banyak terjadi perubahan. Misalnya pada awal kehamilan aja ada mual muntah, kemudian perubahan bentuk tubuh pada ibu, dan itu akan ada resiko juga kepada ibu maupun kepada bayi. Kemudian ada kepada ibu sebagai resiko jangka panjang, misalnya nanti setelah lahiran ada stretch mark, itu kan nggak bisa hilang, yang bekas-bekas strie di perut ibu, itu juga kita pokoknya ada banyak hal yang terjadi, kita harus udah siap gitu. Kita harus paham apa yang akan terjadi kalau kita hamil. Kemudian pada anaknya, kita juga sejak hamil itu akan berpengaruh sampai ke si anak dewasa. Bahkan sebenarnya sejak sebelum hamil. Nah, beberapa resiko kehamilan yang kita takuti ini seperti misalnya perdarahan, ada darah tinggi dalam kehamilan, orang awam juga suka menyebutnya dengan keracunan dalam kehamilan, itu tensinya tinggi. Kemudian ada penyakit kencing manis dalam kehamilan, ada yang rahimnya pecah, ada yang emboli air ketuban, ada plasenta akreta. Plasenta akreta itu kayak gambar yang di depan kita ini. Dia ari-arinya lengket, nggak bisa dilepasin. Kan normal setelah lahiran, tunggu beberapa menit, ari-ari bisa lahir. Tapi kalau plasentanya akreta, lengket kayak begini, itu nggak bisa lahir. Mau nggak mau ini harus dioperasi dan diangkat sampai rahimnya kalau udah separah ini. Dan banyak kehamilan resiko yang lainnya. Kita bisa lihat juga di tabel yang bentuk bulat di sini, itu ada penyebab kematian di dunia. Ada paling banyak tuh 24% karena perdarahan yang berat, kemudian ada 15% karena infeksi. Kalau di luar negeri maupun di Indonesia sih ada yang sebenarnya kalau menggugurkan kandungan itu kalau di luar negeri ada yang legal, tapi untuk di Indonesia tuh ilegal. Dari pemerintah kita nggak membolehkan untuk melakukan aborsi. Nah, jadi yang aborsi ilegal itu, yang gelap-gelapan itu unsafe, tidak tidak aman ya. Itu bisa bikin ibu meninggal loh. Makanya jangan sembarangan gitu kalau emang nggak bukan di rumah sakit, tempat yang bersih, yang bagus dengan dokter itu kalau mau kuret gitu. Itu mendingan ibu-ibu dan bapak kalau ada saudaranya atau ada istrinya jangan dikasih gitu. Karena itu bisa menyebabkan kematian. Kemudian ada juga ini eklamsi 12%. Eklamsi itu kejang pada ibu hamil. Kemudian ada juga persalinan yang kurang memadai dan juga ada penyebab-penyebab lain yang
bisa dapatkan, dan juga ada hal-hal yang nggak langsung gara-gara dari kehamilannya. Misalnya ibunya hamil, tapi dia juga ada sakit yang lain. Jadi dia meninggal, tapi bukan karena kehamilannya sih, gitu. Nah, hamil ini sama dengan kalau kita bangun rumah, kita itu kalau lagi hamil sama kayak kita lagi membangun seorang manusia yang baru. Ini jadi kalau kita lihat nih dari kecil sampai akhirnya bisa jadi besar. Maka dari itu penting banget untuk mempersiapkan kehamilan ini. Kita harus jaga supaya sehat. Dari sebelum hamil kita udah misalnya udah pasang ada pacar atau udah mau menjelang menikah, udah tahu mau segera hamil, itu udah jaga kesehatan, makan makanan yang bersih, olahraga, pola hidup sehat gitu. Kemudian kalau bisa sih kalau ada budget juga mau cek ke laboratorium biar tahu dirinya sehat, nggak ada infeksi apa-apa, nggak ada sakit yang lain. Kalau misalnya udah tahu misalnya ada sakit, misalnya ada yang udah punya kencing manis, tapi mau hamil, ya pergi ke dokter penyakit dalam dulu, ditangani dulu kencing manisnya, dikontrol dulu, udah normal, baru hamil gitu. Kalau bagusnya sih begitu, dari sebelum hamil udah disiapin kayak gitu. Nah, tapi kan ada juga yang misalnya udah terlanjur hamil sekarang. Nah, kalau udah terlanjur hamil juga penting eh, antenatal care. Antenatal care itu check up. Nah, pemeriksaannya sistematik dan teliti pada ibu hamil dan pertumbuhan janin dalam kandungan, serta penanganan ibu hamil dan bayinya saat dilahirkan, kita harapkan kondisinya yang terbaik. Makanya, kenapa antenatal care ini penting, check up itu. Karena nanti kan si ibu yang datang tuh akan diperiksa, si ibu maupun bayinya. Supaya kita harapin selama kehamilannya sehat-sehat, nanti bisa lahir cukup bulan, ibu dan bayinya sama-sama sehat. Kegiatan antenatal care ini meliputi ini basisnya adalah yang disarankan oleh Kemenkes kita ya. Pemeriksaan kunjungan pertama oleh dokter, kemudian kita ada USG dasar. Biasanya kalau USG yang pertama kali begitu baru telat haid, masih hamil kecil, kita bagusnya USG transvaginal, USG lewat vagina untuk menentukan usia kehamilan. Itu lebih akurat, kelihatannya lebih jelas janin yang di dalam. Kalau ada yang kebanyakan, yang ibu-ibu dan bapak mungkin tahu, itu lewat perut USG-nya. Itu USG abdomen namanya. Bisa kita lakukan kalau usia kehamilan udah 7 minggu ke atas, itu biasanya udah mulai kelihatan lumayan jelas lewat perut. Tapi untuk yang 7 minggu ke bawah, saya saranin sih lebih bagus USG transvaginal. USG-nya lewat vagina. Karena kita bisa lihat rahimnya lebih bagus, kita lihat dalam rahimnya, kita lihat di samping-samping rahimnya, apakah ada kista atau enggak. Itu lebih jelas kelihatan. Kemudian, pemeriksaan faktor resiko komplikasi obstetrik dan medik sesuai dengan standar pada buku KIA. Nah, untuk Bapak dan Ibu di sini yang udah hamil, pasti kan ibunya itu punya buku KIA kan? Itu bagus bukunya, ada bacaannya semua, penting buat ibu hamil. Dan bahkan buku KIA yang sekarang ini, dia udah dua sisi. Ada sisi depannya buat ibu, di sisi sebelahnya itu buat anak. Jadi dia kepake sampai anak nanti usia 5 tahun. Jadi dibaca isinya, jangan cuma disimpan aja atau siapa tahu malah dijadiin bungkus kacang ya. Bagusnya dibaca buku pink itu karena buku pink itu banyak isi yang sangat bermanfaat untuk ibu dan si anak nanti. Kemudian tujuannya kita antenatal care ini, kita bisa kalau kita datang ngecek, kita bisa deteksi sedini mungkin segala kelainan yang terdapat pada ibu dan janinnya. Kemudian kita bisa mempersiapkan ibu baik fisik maupun mental dalam menghadapi kehamilan, persalinan, nifas, dan masa menyusui. Kemudian kita bisa mencegah masalah yang beresiko dan dapat menjaring kasus kehamilan resiko tinggi dan yang tidak ada kehamilan resiko tinggi. Jadi kalau kehamilannya tidak resiko tinggi ternyata normal selama check up, itu nggak apa-apa dia check up-nya di puskesmas aja atau di klinik aja, bisa kayak di klinik kita. Kemudian di bidan praktek mandiri bisa.
Tapi kalau misalnya ternyata kehamilan resiko tinggi, ada penyakit penyerta misalnya anemia gitu, ya lebih baik dirujuk dulu ke dokter spesialis biar nanti bisa dievaluasi lagi. Kemudian dengan kita lakukan antenatal care yang baik, check up yang rajin, kita bisa menghilangkan atau menurunkan angka kesakitan atau kematian ibu dan janin serta untuk memperoleh ibu dan janin yang sehat fisik maupun mental secara optimal. Kapan aja sih dilakukan pemeriksaan? Nah, dari Kemenkes, dia program pemerintah nih, dia bilang minimal 6 kali selama kehamilan. Trimester 1, itu kehamilan mulai dari telat haid kan, 4 minggu, sampai kehamilan 14 minggu, itu ada minimal 2 kali check-up-nya. Salah satunya itu mesti oleh dokter di USG biasanya, untuk sekaligus tahu usia kehamilan, letaknya di dalam rahim atau enggak, ada masalah lain atau enggak di panggulnya, misalnya ada miom, kista gitu ya. Kemudian hamilnya kembar atau enggak, atau satu aja, si janinnya bertumbuh, ada denyut jantungnya atau enggak, itu bisa kelihatan. Dari trimester 1 itu udah penting untuk di USG. Kemudian di trimester 2, usia kehamilan 14 sampai 28 minggu itu ada minimal 1 kali. Boleh kalau aman-aman, kehamilannya normal, bisa di klinik, bisa di Bubi dan Mandiri, bisa di puskesmas, nggak harus ke dokter. Kemudian di trimester ketiga, usia kehamilan 28 sampai 40 minggu, itu minimal ada 3 kali. 1 kali oleh dokter, 1 bulan sebelum HPL untuk menentukan rencana persalinannya. Nah, ini kan yang minimal. Itu bisa kita maklumin. Kenapa? Karena kalau Indonesia ini kan sangat luas. Ini kan program dari Kemenkes. Indonesia ini kan sangat luas. Ada kan tempat-tempat yang sangat jauh buat mencapai tenaga kesehatan, buat pergi berobatnya agak jauh. Ya, pokoknya ini yang super minimal lah. Jadi ada 6 kali. Tapi kalau kayak kita di kota sih, mau ke klinik deket, mau ke puskes deket, ke Bubi dan Mandiri deket, ada nih dari perkumpulan dokter obgyn dari Amerika udah bilang pun kalau check up itu 1 bulan 1 kali kalau aman sampai usia kehamilan 28 minggu atau 7 bulan. Setelah 28 minggu itu check up-nya 2 minggu sekali sampai usia 36 minggu kehamilan. Udah 9 bulan nih, 36 minggu, di 37, mulai dari 36 minggu sampai 40 minggu itu seminggu sekali. Karena semakin besar usia kehamilan, semakin banyak resiko komplikasi kehamilan yang bisa terjadi. Oleh karena itu, kalau udah makin gede, jadi hamilnya makin sering. Check up-nya makin sering, sorry. Kemudian, pertama kita mau tahu nih, kita tuh udah hamil atau belum. Kita tahu dari mana. Nah, pertama kita harus tahu, biasa haidnya perempuan ini teratur atau enggak. Kalau perempuan ini haidnya teratur, begitu dia telat haid, kita udah bisa test pack. Biasanya test pack itu udah garis 2 kalau emang hamil. Nah, itu akurasinya 99% test pack itu. Bisa juga cek hormon kadar dalam darah ibu, hormon hamil dalam darah ibu. Kemudian bisa juga dengan USG transvaginal. Nah, kita bisa lihat kayak gambar yang ada di depan kita ini, itu USG transvaginal nih. Kita bisa lihat dengan jelas. Di sini ada yang kantong warna hitam ini, namanya kantong hamil. Bahasa Inggrisnya gestational sac. Kemudian ini ada namanya yolk sac, itu makanan buat dede bayinya. Dan ini yang kecil, embrio, si dede bayinya. Ini kan gambarnya diem ya. Kalau gambarnya bergerak, ini harusnya ada denyut jantungnya, kedap-kedip. Nah, bisa kelihatan si embrio ini minimal 6 minggu. Kalau baru 5 minggu kehamilan, dia biasanya baru si kantong hitam doang, gestational sac. Kalau udah 6 minggu, udah nampak si embrionya, si dedek bayinya, dan ada denyut jantungnya. Kalau misalnya pas usia 6 minggu kita USG, misalnya, atau enggak, baru tahu test pack positif, kita datang sekali nih, ketemu gambar seperti ini, tapi denyut jantungnya belum kelihatan.
masih diem doang kelihatannya. Bisa aja, ini biasanya udah kelihatan kalau udah 6 minggu minimal kan, dimana harusnya udah ada denyut jantung, tapi siapa tahu ini masih belum nyampe 6 minggu banget, masih lebih kecil. Jadinya denyut jantungnya belum terlalu kelihatan jelas. Nah, kita bisa tunggu 1 minggu lagi, kita USG lagi. Nah, harusnya di USG berikut itu udah kelihatan tuh ada denyut jantung. Kalau misalnya ternyata di USG berikutnya belum ada juga denyut jantung, dan apalagi kita ukur panjang badannya ini, wah nggak nambah besar juga, wah berarti itu kehamilannya kurang bagus. Dedenya nggak bertumbuh dengan baik. Bahkan bisa jadi dedenya emang udah meninggal. Tadinya ada denyut jantung, tapi udah nggak ada gitu. Karena harusnya di 6 minggu, terus kita ketemu lagi seminggu lagi kan berarti 7 minggu. Harusnya udah ada jelas itu denyut jantungnya kedap-kedip. Bahkan kita bisa dengar tuh, pakai alat USG kita bisa pasang, bisa kedengeran suara denyut jantungnya. Nah, jadi ibu hamil datang buat check up, kita biasanya evaluasi di masalah gizi. Kalau ibu hamil misalnya diukur lingkar lengan atasnya kurang dari 23, wah berarti kurang gizi ini. Kita harus rujuk si ibunya ke bagian gizi biar lebih diedukasi soal gizinya, makanya harus gimana sih gitu. Terus dipantaunya lebih ketat. Ada juga nih, tadi kurang gizi, sekarang kelebihan. Nah, obesitas, kegendutan. Nah, itu juga perlu kita pantau. Ada juga kita cek anemia. Anemia tuh biasanya kebanyakan dari kurang zat besi. Nah, itu juga kita rujuk ke penanganan gizi. Kemudian ada yang kehamilannya beresiko. Resiko ini misalnya usia ibunya terlalu muda, kurang dari 16 tahun. Atau usia ibunya malah terlalu tua, lebih dari 35 tahun. Atau usia kehamilannya, ini udah hamil yang kedua, tapi jarak dengan usia kehamilan sebelumnya ada 10 tahun lebih. Wah, kelamaan nih, udah kayak hamil baru lagi. Kemudian misalnya juga bekas sesar, atau pas riwayat hamil sebelumnya ini ada riwayat di vakum, atau riwayat di forceps, dibantu gitu persalinannya, nggak bisa bersalin normal. Atau riwayat kehamilannya dulu sulit, nggak gampang ngelahirin bayinya, atau ngelahirin bayinya ada besar, ukurannya 4 kilo lebih, atau ibunya juga sedang ada penyakit yang lain, misalnya penyakit ginjal, penyakit darah tinggi, penyakit diabetes, itu contoh-contoh penyakit tidak menular. Kemudian misalnya ada penyakit menular, misalnya TBC paru, kemudian ada sakit sifilis, HIV, hepatitis B, dan apabila ibu ada gangguan kejiwaan, misalnya ibunya stres, ya, ataupun ada gangguan jiwa yang lain, nah itu perlu kita rujuk ke masing-masing yang lebih spesifik agar ditangani lebih mendalam. Apabila ibunya emang sehat-sehat semua, kita bisa lahiran seperti yang tadi saya bilang, bisa lahiran di puskesmas, Paskes 1, bisa di klinik, bisa di bidan praktek mandiri. Ya, pastiin persalinannya bersih, aman, kemudian bisa ada perawatan bayi baru lahir. Kemudian untuk zaman sekarang itu jauh-jauh lah, bukannya gimana ya, tapi jangan lahiran lagi di dukun, karena resiko sayang banget dengan fasilitas persalinan sekarang yang udah sangat mudah didapatkan, masa mau ngambil yang beresiko gitu di ibu dukun. Nah, dari Kemenkes, kalau kita mau check up itu, ada standar kualitas 10 T. Apa aja nih T-nya? 1, timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Kemudian kedua, diukur tekanan darahnya. Kalau normal itu sekitar 120/80. Kemudian dinilai status gizinya, diukur lingkar lengan atasnya. Kemudian dilakukan pengukuran tinggi puncak rahim, itu untuk mengetahui nih, dedek berkembangnya sesuai nggak sama usia kehamilan. Biasa di usia kehamilan 20 minggu sampai 34 minggu itu, tinggi puncak rahimnya sama dengan si usia kehamilannya. Jadi misalnya
dia udah usia 24 minggu, biasa tinggi fundus uterinya sekitar 24 cm juga. Kemudian tentukan presentasi janin, sungsang apa enggak, atau udah posisi kepala. Kemudian kita bisa dengerin juga denyut jantung janin. Kemudian screening status imunisasi, tetanus. Kalau belum dikasih, kalau udah ya nggak perlu lagi. Kemudian pemberian tablet tambah darah. Pada ibu-ibu yang normal, tidak anemia, itu minimal ada 90 tablet selama kehamilan. Tapi misalnya ibunya anemia, kita bisa naikin dosisnya. Bisa 2 kali sehari minumnya, bisa 3 kali sehari. Kemudian kita evaluasi HB-nya, naik apa enggak. Kemudian dari program pemerintah juga nih, udah ada tes laboratorium paket. Kalau punya BPJS, cek di puskesmas, gratis tuh. Ada pemeriksaan darah lengkap, kemudian ada golongan darah, pemeriksaan triple eliminasi, infeksi HIV, hepatitis B, sifilis, cek urin, dan gula darah. Sewaktu biasanya yang dikasih. Kalau kita punya budget lebih, kita mau cek yang lain lebih lengkap bisa ya. Tapi ya itu, mesti siapin dana buat cek labnya. Kemudian, sesuai hasil pemeriksaan tadi, kalau kita ada ketemu yang sakit penyakit, atau misalnya ada yang kurang, misalnya HB-nya kurang, anemia, jadi kita harus lakukan tata laksana. Nah, kemudian yang nggak kalah pentingnya ini, temu wicara, konseling. Jadi, pas lagi ketemu sama tenaga kesehatan, biasanya dijelasin, oh kalau hamil tuh, kalau nanti trimester 1, nanti wajar kalau ada mual muntah. Tapi kalau emang mual muntahnya berlebih sampai nggak bisa makan, ya baiknya berobat biar dipasang infus, biar bisa dapat makanan lewat infus. Kemudian bisa juga dikasih tahu ibunya sekalian nih, oh hamilnya sehat, bisa nanti mau lahirannya di sini aja. Oh hamilnya kurang nih, masih perlu penanganan dokter SPOG, dirujuk ke dokter SPOG. Kemudian kita juga bisa sekalian plan mau KB, misalnya ibu mau habis ini mau cepet-cepet punya anak lagi, apa mau dijarakin anaknya, misalnya 2 tahun dulu atau 3 tahun dulu anaknya. Nah nanti bisa pilih ini mau KB apa, udah dibicarain juga sejak lagi hamil, bukan nanti udah pas lagi ngeden-ngeden kesakitan, ngeden, ibu mau KB apa gitu kan, waduh pasti ibunya, aduh ini aja udah lagi pikir kesakitan, lagi mikirin KB ya, jadi pusing paling nggak usah lah, nggak usah KB gitu. Nggak berapa lama setelah lahiran ketemu lagi, udah isi lagi. Padahal sebenarnya ibunya belum pengen hamil lagi, misalnya gitu. Jadi itu udah termasuk di pelayanan antenatal pas kita check up itu udah dibicarain. Nah, kemudian ada beberapa hal yang perlu kita ketahui juga nih. Kalau kita pas lagi sebelum hamil, kita ada berat badannya berapa, tinggi badannya berapa. Di situ kita bisa menghitung indeks massa tubuh kita. Nanti rumusnya saya kasih setelah ini. Kalau ternyata dihitung masuk ke gizi kurang dari 18,5, itu kenaikan berat badan total selama hamil 12,7 sampai 18 kilo. Nanti di trimester 3 biasanya naik berat badannya per minggu sekitar 450 gram. Kalau dia masuk indeks massa tubuh yang normal, itu 18,5 sampai 24,9, selama kehamilan dia bisa naik 11,3 sampai 15,9 kilo. Ini yang normalnya. Sama di trimester 3 dia naik sekitar 450 gram per minggu, sorry. Kemudian kelebihan berat badan itu biasanya di IMT-nya 25 sampai 29, kita biasa sebut overweight. Udah kelebihan berat badan nih, overweight. Itu kenaikan berat badan total selama kehamilan 6,8 sampai 11,3 kilo. Di trimester 3 dia biasa naik per minggunya 270 gram. Kemudian ada lagi nih yang obesitas, kegendutan. IMT-nya itu lebih dari 30. Nah, selama hamil dia bisa naik 4,9 sampai 9 kilo aja. Jangan banyak-banyak.
Nah, eh, berat badan per minggunya di trimester 3 dia bisa naik sekitar 230 gram. Ini cara hitung rumusnya. Pakai kalkulator aja ya. Berat badannya dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter, bukan sentimeter. Dikali tinggi badan dalam meter. Bisa pakai kalkulator, nanti dapat tuh angkanya berapa. Terus kita masukin ke kategori mana nih? Kita 18,5 atau ini yang normal, atau yang kelebihan berat badan, atau yang obes. Obesitas maksudnya, kelebihan berat badan. Nah, kemudian di buku kuning itu, di buku pink kita itu, KIA, buku KIA itu juga ada screening preeklamsi. Jadi dengan kita menjawab ini, kita isi ini, kita bisa tahu kita itu ada resiko enggak sih buat dapat jadi terjadi preeklamsi di kehamilan ini. Misalnya itu hamil kedua atau ketiga, tapi suaminya suami baru nih, pasangan baru. Nah, itu masuk resiko sedang nih. Jangan lupa ditandai. Atau dia hamil ini tapi dia pakai teknologi reproduksi berbantu kayak bayi tabung atau ada pakai minum obat induksi ovulasi dibantu gitu ya. Itu masuk resiko sedang juga. Atau dia umurnya sudah lebih sama dengan 35 tahun. Masuk juga resiko sedang. Nah, ada juga yang hamil baru yang pertama kali. Itu juga masuk resiko sedang. Hamil udah kedua atau ketiga tapi jarak kehamilan dengan yang sebelumnya tuh lebih dari 10 tahun. Itu juga menjadi resiko ya, faktor resiko. Kemudian pada saat hamil sebelumnya dia emang udah punya riwayat preeklamsi, darah tinggi saat lagi hamil. Atau saudara perempuannya ada yang seperti itu. Itu juga masuk. Nah, obesitas. Hamil juga, sebelum hamil dia udah obesitas. Lebih dari 30 IMT-nya. Itu juga. Kemudian dia hamil dengan riwayat darah tinggi sebelumnya. Kemudian dia hamil kembar. Dia hamil tapi dengan penyakit kencing manis. Dia hamil dengan penyakit hipertensi darah tinggi yang udah lama. Jadi dari sebelum hamil dia udah punya darah tinggi. Dia punya penyakit ginjal, ada penyakit autoimun, ada riwayat keguguran berulang, riwayat hamil sebelumnya meninggal dalam kandungan tuh, dede bayinya. Dan kita bisa lewat tensi, kemudian kita bisa lewat protein uri, dicek urinnya, positif protein atau enggak. Nah, udah kita centang mana yang ada dan mana yang tidak ada ya. Kalau ada 2 yang warna kuning, atau 1 aja yang warna merah, itu udah harus rujuk ke dokter kandungan. Jadi periksanya yang ibu sebagai pasien udah sadar diri juga nih, udah tahu begini ya check up-nya yang baiknya di dokter kandungan. Nah, tadi juga kan yang minimal banget tuh check up-nya 6 kali, atau kan tadi dari rekomendasi dokter Objin dari Amerika pun udah bilang kalau check up baiknya sebulan sekali, di bawah 7 bulan, di atas 7 bulan baru 2 minggu sekali, dan di atas 9 bulan jadi seminggu sekali check up-nya. Tapi di luar jadwal check up itu, misalnya ada tanda-tanda bahaya dalam kehamilan, itu harus langsung segera ke IGD terdekat atau cari ke bidan terdekat. Pokoknya cari pertolongan. Jangan diem-diem aja di rumah atau udah ngerasa begini tapi tunggu suami belum pulang. Ya nggak bisa gitu. Begitu ada keluhan begini, itu udah harus segera pergi. Kalau nggak ada suami masih kerja, ya bisa minta tolong sama keluarga yang ada dalam rumah buat anterin. Atau kalau nggak ada keluarga dalam rumah, bisa minta tolong tetangga atau bisa minta tolong teman. Jangan tunggu-tunggu yang lama-lama gitu ya. Itu harus segera. Itu tanda-tanda bahaya dalam kehamilan antara lain misalnya perdarahan saat hamil muda ataupun hamil tua. Kemudian di kakinya bengkak sampai ke tangan sampai ke wajah. Apalagi disertai sakit dan ada kejang. Kemudian ada demam atau panas tinggi. Kemudian air ketuban keluar dari jalan lahir. Jadi dari jalan lahir keluar basah-basah. Bisa rembes, bisa juga yang langsung eh, kayak bocor aja gitu, langsung banyak. Ada tuh yang rembes-rembes, ada juga yang langsung bocor banyak. Kemudian
bayi di kandungan gerakannya terasa berkurang atau tidak bergerak. Normalnya itu di atas 28 minggu, minimal 1 jam ada 1 kali si dede nendang. Atau bisa juga dalam 2 jam itu ada 10 kali dia menendang. Di sehari ada 2 kali episode kayak gitu aja yang nendangnya banyak banget itu, nah itu udah bagus dan normal. Tapi kalau kurang dari itu atau yang ibu rasakan, biasanya dia banyaknya begini kok berasa kayak kurang ya, sekarang malam dicari-cari, tunggu-tunggu kok nggak ada. Mendingan langsung ngecek juga. Kemudian ada juga muntah terus nih di rumah, sampai tidak bisa makan, sampai mau kerja juga jadinya nggak bisa. Itu juga baiknya cek ke dokter. Kemudian saya juga mau bahas nih 1000 HPK. Apa ini 1000 HPK? Adalah 1000 hari pertama kehidupan, disebut juga dengan periode emas. Ini dimulai sejak anak dalam kandungan sampai anak berusia 2 tahun. Kalau kita lihat pembagiannya, ini dalam kehamilan ya ada 280 hari, kemudian 0 sampai 6 bulan itu ada 180 hari, sampai 8 bulan itu ada 60 hari, kemudian 8 sampai 12 bulan itu ada 120 hari, dan di 1 tahun sampai 2 tahun ada 360 hari. Kalau di total itu ada 1000 hari totalnya. Nah ini yang disebut 1000 hari pertama kehidupan. Disebut juga periode emas karena di sini tuh pertumbuhan otaknya sangat pesat, mendukung seluruh proses pertumbuhan anak dengan sempurna. Kalau kurang gizi pada saat periode emas, ini tidak bisa diperbaiki di masa mendatang. Misalnya di 3 tahun atau 4 tahun ya, baru aduh anaknya kok kecil gitu. Nah itu udah nggak bisa ngejar lagi, nggak bisa dibalikin lagi kayak waktunya itu udah terlanjur. Nah, kalau anak kurang gizi, biasanya anaknya jadinya tidak cerdas karena pertumbuhan otaknya terhambat. Kemudian ada potensi jadi stunting, pendek anaknya. Kemudian anaknya juga jadi rentan sakit, bentar-bentar kena sakit melulu anaknya, bolak-balik ke dokter terus. Kemudian anaknya jadinya pas usia sekolah juga sulit ngikutin pelajaran di sekolah karena dia biasanya kurang pintar. Nah, kalau kita lihat di sini nih, dari usia kehamilan 3 minggu, udah mulai kebentuk susunan saraf pusat dan jantungnya si janin. Ini usia kehamilan 4 minggu, 5 minggu, 6 minggu, 7 minggu, nih awal-awal kehamilan banget ya. Udah terbentuk organ-organ, ada mata, jantung, ekstremitas, ada gigi, organ-organ semua udah mulai kebentuk seiring pertumbuhan otak juga sampai ke usia cukup bulan. Jadi penting dari awal kita udah jaga semua, kalau udah tahu udah lagi hamil, dijaga makanannya yang bergizi, jangan jajan-jajan sembarangan juga. Karena kalau kita misalnya kena infeksi karena kita jajan sembarangan, itu bisa berefek juga sampai ke dede bayinya. Kalau di usia kehamilan awal nih, bisa efek ke bentuk-bentuk organ tubuhnya terganggu nanti. Nah, makanan ibu hamil tuh kayak gimana sih? Apa karena dia ada 2 badan, jadi dia makannya 2 piring? Enggak gitu ya. Tetap makan seperti biasa, kita atur, kira-kira kalau dalam 1 piring itu, kita lihat nasinya segini banyak, ada sayuran jangan lupa, ada protein, daging-dagingan, ada juga buah-buahan jangan lupa. Kemudian tablet tambah darahnya, jangan lupa. Air putih yang bagus 3 liter sehari. 2 botol aqua gede tuh. Ya, aku selalu bilang ke pasienku, jangan lupa itu minum air putih. Kalau mau minum teh boleh nggak? Boleh-boleh aja. Mau minum kopi boleh nggak? Boleh-boleh aja, tapi jangan banyak-banyak. Kemudian kalau makan tuh kita harus bervariasi juga ya. Jangan misalnya karena demennya kangkung, tiap hari makan kangkung. Oh, kata dokter makan sayur. Tapi makannya kangkung melulu. Tiap hari kangkung melulu. Harusnya berwarna-warni, jangan lupa. Karena di setiap makanan itu mereka ada zat-zat gizi yang berbeda-beda juga. Jadi kalau kita makan bervariasi, jadi vitamin yang kita dapatin juga lebih lengkap dibandingkan cuma satu macam aja gitu. Buah-buahannya juga begitu, variasiin.
protein hewaninya juga sama, variasiin jangan lupa. Kalau kita lagi hamil tuh, terutama lagi mual muntah, kita bisa porsi makannya lebih sedikit dari biasanya, tapi jadi lebih sering. Misalnya kita biasa 3 kali makan sehari, bisa jadi 5 kali sehari makannya, nggak apa-apa. Nah, berikutnya kita akan bahas beberapa hal-hal yang sering ditanyakan nih. Misalnya, oh saya lagi hamil, saya boleh bekerja nggak ya dok? Gitu kan. Kalau hamilnya itu aman, nggak ada sakit apa-apa, mau kerja itu boleh-boleh aja, aman. Tapi ada beberapa jenis pekerjaan yang bisa bikin resiko juga nih, bisa bikin lahir kurang bulan, bisa bikin ketuban pecah. Jadi kalau kerjanya biasanya berdiri atau berjalan di tempat kerja lebih dari 3 jam sehari, atau mengangkat atau membawa beban lebih dari 5 kilo, atau lakukan aktivitas fisik yang berat di tempat kerja, itu lebih baik dihindari pekerjaan yang seperti itu. Tapi kalau pekerjaan kayak misalnya nih ibu rumah tangga mau bersih-bersih rumah seperti biasa bisa. Asal ya itu yang jangan yang nyuci baju yang lebih dari 5 kilo, itu kan udah berat jadinya. Atau dia masak, ibu rumah tangga tapi dia masak, dia berdiri, oh bikin hajatan. Wah, itu kan biasanya lama berdirinya. Capek itu. Itu mah bukan pekerjaan ibu rumah tangga biasa pada yang normal-normal. Jadi lebih baik itu dihindari. Tapi kalau cuma yang biasa-biasa aja, selama kehamilannya aman, nggak apa-apa. Kemudian yang sering ditanyakan juga ini olahraga. Ibu hamil tuh boleh olahraga nggak sih? Nah, kembali lagi ya, kalau emang ibu hamilnya normal, nggak ada masalah, ibu hamil justru dianjurkan untuk olahraga secara teratur dengan intensitas sedang, minimal 150 menit setiap minggunya. Jadi kalau minimal kita nggak usah tiap hari aja juga olahraganya, misalnya 5 hari sekali, 5 hari dalam seminggu olahraganya. Jadi 150 bagi 5 itu 30 menit. Sehari olahraganya 30 menit aja, nggak usah berjam-jam juga. Contoh aktivitas olahraga yang aman tuh kayak berjalan kaki, berlari, berenang, bersepeda yang stasioner itu sepeda yang di tempat ya. Jadi bukan sepeda keliling kompleks perumahan atau keliling GBK yang di tempat doang sepedanya. Kemudian aerobik ringan juga boleh. Nah, ada nih yang lagi hamil tapi dia nggak boleh olahraga. Misalnya ibu hamilnya ada sakit jantungnya, ada sakit paru-paru, sesak napas, sakit dada, ada bengkak-bengkak di badannya. Kemudian ada juga ibu hamil nih ada resiko buat hamil kurang bulan. Misalnya ibu hamil yang dengan diserklaj. Serklaj itu tindakan leher rahimnya tuh diikat. Soalnya dia ada riwayat biasanya belum cukup bulan selalu udah lahiran. Nggak sakit, udah ngebuka leher rahimnya sendiri. Akhirnya belum bulannya dede bayinya udah lahir. Udah berkali-kali kayak gitu. Nah itu ada cenderung gambaran ke leher rahimnya yang tidak kuat. Jadi kita butuh bantu dengan scissor clutch diikat. Kemudian dia hamil kembar, apalagi kalau kembar 3 gitu kan, itu lebih resikonya lebih tinggi lagi buat lahir kurang bulan. Jadi sebaiknya dihindari buat olahraga. Ada perdarahan, ada mulas-mulas, atau ada ketuban pecah. Kalau udah kayak gitu ya jelas jangan olahraga lah, cari pertolongan ke dokter gitu kan, kalau udah ketuban pecah. Kemudian ada juga penyakit penyerta dari si kehamilannya, misalnya darah tinggi dalam kehamilan, pasti USG kelihatan letak ari-arinya di bawah, kurang kurang darahnya si ibu, anemia, atau diabetes nggak terkontrol, ada epilepsi, atau ada obesitas yang besar, sangat kegendutan gitu, atau di USG ketahuan, oh pertumbuhan janinnya terhambat nih gitu. Nah itu lebih baik jangan olahraga dulu. Kemudian yang lain yang sering ditanyakan juga tuh konsumsi makanan laut. Boleh nggak sih makan ikan, makan kerang laut gitu kan? Nah, ikan itu merupakan sumber protein yang sangat baik, rendah lemak jenuhnya dan mengandung asam lemak omega 3. Jadi wanita hamil ini dianjurkan buat makan ikan.
Itu yang tinggi omega 3-nya juga salah satunya ikan kembung. Boleh tuh. Tapi kalau yang ikan-ikan dari laut tuh, terutama yang kadar metil merkurinya tinggi, itu sebaiknya jangan dimakan ya. Nah, ini ikan-ikan yang merkurinya tinggi kita hindari. Ada ikan todak, ikan hiu, ikan tenggiri, tuna mata besar, ikan marlin, tuna kalengan, ikan kod, bandeng, ikan herring, ikan hake, ikan trout, hadok, kapur-kapur, makarel Atlantik, ikan lele. Nah, ini baiknya saat lagi hamil ataupun yang ada mau rencana mau hamil, kita hindarin dulu. Kemudian, kalau ibu hamil tuh boleh nggak sih mau pulang kampung, Dok? Mau perjalanan mobil atau mau naik pesawat, boleh nggak sih, Dok? Nah, kalau naik mobil boleh dan disarankan untuk selalu pakai seatbelt. Ini bentuknya kalau ibu hamil pakai seatbelt kayak gambar di sebelah kita ya. Di sini satunya dan satunya lagi yang di bawah perut. Kemudian kalau perjalanan mobilnya agak lama, lebih dari 1,5 jam atau 2 jam, ada baiknya di tiap 1,5 jam atau 2 jam ibunya berhenti dulu dari mobil, turun, terus jalan-jalan sebentar untuk stretching. Karena kalau nggak pegel, itu juga bisa bikin jadi ibunya kelelahan dan jadinya bisa memicu persalinan kurang bulan. Kemudian kalau lewat pesawat nih, boleh selama kehamilannya aman. Jadi jangan lupa ceknya dulu ke dokter. Dok, saya bisa nggak naik pesawat? Kan nanti dokternya cek ibunya, bayinya. Kalau aman, boleh. Sampai usia kehamilan 36 minggu masih boleh naik pesawat. Kemudian jangan lupa sabuk pengaman itu dipakai juga kalau di pesawat. Ya, dibuka kalau kali mau jalan kan. Sama prinsipnya kayak tadi naik mobil. Kalau 1,5 jam atau 2 jam, ada berhenti dulu. Tapi kan kalau pesawat nggak berhenti ya. Tapi kita bisa buka seat belt-nya, terus kita jalan-jalan di lorongnya pesawat itu. Kalau perjalanan yang lama kan itu ada resiko juga buat jadi tromboemboli vena. Jadi dengan kita jalan-jalan itu sirkulasi darahnya jadi lebih lancar juga. Jadi kita bisa terhindar dari resiko tromboemboli venanya. Kemudian kalau kita bepergian itu ya ada resiko kita terpapar penyakit menular. Misalnya yang kayak COVID-19 atau penyakit-penyakit lain yang lewat udara, ada yang batuk-batuk tuh. Nah, jadi kalau sebisa mungkin kita juga jaga misalnya pakai masker. Pokoknya jaga diri sebisa mungkin sih kalau bisa jauh-jauh dari orang yang lagi sakit. Di dekat kita tuh jangan mau kita lagi hamil terus deket-deket orang sakit tuh. Nah, kemudian banyak juga yang nanya, dok boleh nggak sih saya berhubungan, koitus itu artinya berhubungan seksual ya dengan suaminya. Pada ibu yang hamil sehat, hubungan seksual biasanya tidak berbahaya. Tapi kalau suka ada riwayat keguguran, ada di USG ketahuan, oh hari-harinya letaknya di bawah, atau ibunya ada kram-kram perut, ada mules-mules, sebaiknya jangan berhubungan. Kemudian ada juga nih hubungan seksual oral vagina. Itu ternyata bisa bikin emboli udara yang fatal. Jadi sebaiknya kalau mau hubungan oral vagina itu dihindari. Kalau yang gigi nih, banyak juga yang suka nanya, dok, eh, gigi saya ada lubang, boleh ke dokter gigi nggak sih? Wah, harus justru, harus dirawat giginya. Bahkan sebaiknya sebelum hamil, kita udah periksa dulu gigi kita juga ke dokter gigi. Misalnya ada bolong, udah ditambal. Sakit gigi udah diobatin. Karena kalau ada gigi yang bolong itu bisa berhubungan dengan ketuban pecah, bisa lahiran kurang bulan, bisa gangguan pertumbuhan dada bayinya. Jadi kalau ada, malah justru dianjurkan banget buat langsung ke dokter gigi, diobatin secepatnya lebih bagus. Biar kita jaga kehamilannya tetap aman sampai lahiran. Kemudian kopi, dok saya boleh nggak sih minum kopi? Gitu. Saya soalnya sebelum hamil selalu minum kopi nih. Jadi agak ketergantungan kalau nggak ada kopi kayaknya, waduh, belum hidup gitu. Nah, boleh. Jadi sebenarnya masih kontroversial. Tapi
Kalau mau minum cuma secangkir, 2 cangkir, maksimal 3 cangkir ya. Jangan banyak-banyak juga. Itu masih aman. Tapi kalau lebih dari itu, bisa ada hubungannya dengan keguguran atau lahir kurang bulan. Jadi jangan berlebihan. Kemudian ini keluhan yang sering juga oleh ibu hamil, mual muntah. Biasanya di trimester 1. Ada yang baik-baik aja hamilnya. Orang-orang suka bilang hamil kebo, makan nggak terganggu tuh, enak tuh. Ada yang mual, tapi makan masih bisa. Ada yang mualnya sampai ganggu banget, nggak bisa makan, tapi pakai obat membaik. Ada yang mualnya pakai obat tetap aja masih mual. Nah, itu perlu obat infus mungkin ya, perlu dirawat di rumah sakit. Karena udah nggak ada makanan yang masuk sama sekali, ibunya udah lemas. Itu biasanya berlangsung sampai usia kehamilan 14 minggu sampai 16 minggu. Ada yang udah membaik, ada yang sampai 20 mingguan, ada yang lanjut terus sampai akhir kehamilannya itu. Biasanya juga dipengaruhi oleh si ibu itu sendiri. Dia sebelumnya ada riwayat sakit mah atau enggak. Kemudian hmm, biasanya mual muntah itu kan ada kita sebut morning sickness. Biasanya di pagi hari. Di siang hari sama malam harinya udah baik. Tapi ada justru yang dari pagi, siang, malam ada terus. Kemudian ada malah dia pagi-pagi baik aja, tapi malam baru mulai mual. Ada juga yang seperti itu. Beda-beda setiap orang ya. Kemudian caranya juga untuk mual muntah ini, kita bisa dengan cara makan sedikit-sedikit tapi sering. Kemudian bisa juga pakai air jahe direbus, kita minum air jahe hangat. Itu juga katanya membantu buat mengurangi mual muntah. Nah, ada satu lagi, em, heartburn. Heartburn ini kayak rasa terbakar di daerah dada. Biasanya itu karena isi lambungnya tuh naik ke atas kerongkongan biasanya. Terutama pada saat lagi hamil udah mulai besar tuh biasanya. Kan perutnya udah besar, dia neken lambung ke atas. Jadi buat dari lambung mau naik ke atas ke kerongkongan tuh lebih gampang. Suka jadi terasa heartburn. Untuk menghindari jangan heartburn ini, kita jangan kalau mau ngambil barang ke bawah langsung ngebungkuk. Tapi kita coba jongkok posisinya buat ngambil barang ke bawah. Nah, terus kalau kita mau tidur, kita pakai 2 atau 3 bantal kepala, dinaikin posisi kepala atas ini supaya posisinya tetap lebih tinggi daripada si lambung. Jadinya em, asam lambungnya itu lebih nggak terlalu gampang naik ke atas. Nah, obat bisa dibantu juga dengan antasida ya, kayak Promax itu bisa. Kemudian keluhan yang lain yang sering juga itu adalah sakit kepala dan sakit punggung. Sakit kepala ini sering terjadi juga pada kehamilan. Bisa kita obati dengan obat paracetamol. Kemudian em, ada juga nyeri punggung tuh, sering tuh ibu-ibu hamil. Apalagi kalau udah hamil mulai besar. Nah, itu juga bisa kita kurangi dengan hindari jongkok, eh, hindari membungkuk, tapi lebih baik kalau kita mau ngambil sesuatu di bawah tuh kita jongkok dulu. Kemudian kalau kita duduk, kita bisa pakai bantal penyangga di belakang, terus kita hindarin pakai sepatu hak tinggi. Kemudian kalau eh, masih belum berkurang, kita bisa bantu dengan kompres hangat di belakang. Kita juga bisa pakai namanya pregnancy belt. Itu korset ibu hamil. Beda korsetnya sama dengan kayak orang-orang pasca lahiran, korsetnya beda. Korset ibu hamil dia buat nopang di daerah bawah. Jadi punggungnya nggak kayak terlalu ada beban berat ngangkat perut yang udah besar. Kemudian kalau masih sakit juga, nah itu perlu cek ke dokter ortopedi ya. Siapa tahu ada penyebab yang lain. Apalagi kalau misalnya sakitnya sakit banget 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 gitu. Nah,
Kemudian keluhan yang lain juga yang sering itu varises dan wasir. Wasir ini disebut juga hemoroid. Varises yang sering tuh di kaki. Biasanya seiring bertambahnya usia kehamilan, varisesnya bisa tambah besar. Sama tuh kayak si hemoroid, wasir. Seiring bertambahnya usia kehamilan, biasanya hemoroidnya jadi tambah besar. Itu karena ada perut yang membesar, dia menambah tekanan ke pembuluh-pembuluh darah vena ini, pembuluh darah balik. Oleh karena itu, pembuluh darah venanya biasanya jadi melebar, jadi membesar. Kemudian kalau kita mau kurangin varises ini, bisa nanti pas lagi mau tidur, kita angkat kaki di tembok 30 menit, tinggiin ke atas, lebih tinggi dari kepala. Udah 30 menit kita turunin, baru kita tidur. Saya juga pakai stocking elastis. Kemudian kalau untuk koreksi secara pembedahan itu nggak nggak disarankan. Tapi kalau udah sakit, ya itu baru perlu ada suntikan pakai obat. Nanti. Kemudian ada juga yang jarang, tapi ada kasusnya, itu varises di daerah vulva, di daerah vagina. Biasanya bareng dengan si varises kaki juga muncul. Nah, sebaiknya sih kalau besar begini mendingan lahirannya lewat sesar ya. Soalnya kalau dia pecah, bisa perdarahannya bisa banyak. Jadi lebih baik dihindarin. Kemudian tidur. Ibu-ibu hamil juga suka mengeluh nih. Kalau pas awal hamil, dia justru sering ngantukan, lebih banyak tidur, gampang lelah ibu hamilnya. Itu juga ada pengaruh dari efek hormon progesteron. Kalau pas hamil udah besar, biasanya keluhannya malah jadi susah tidur. Karena perut udah besar, udah ngap. Nah, kalau kita mau bantu pakai obat-obatan, misalnya bisa kayak CTM, itu aman buat ibu hamil. Bisa kita bantu pakai itu. Di akhir kehamilan juga pas perut udah besar kita juga sering ada keluhan seperti buang air kecilnya jadi lebih sering, bentar-bentar bolak-balik WC, itu normal. Tapi kalau pas lagi pipisnya sakit atau pas malam hari malah sering bangun, wah itu cek juga ya, jangan-jangan infeksi saluran kemih, bukan cuman buang air kecil yang normal. Kemudian ada juga nih sering anemia defisiensi besi. Ini kita bisa lihat gejala-gejala ibu yang defisiensi anemia, itu biasanya ada 5L. Lesu, lelah, letih, lemah, dan lalai. Kalau lihat ibunya aja sih, kalau udah anemianya cukup parah ya, langsung kelihatan. Dari kelopak matanya, dari lidah, dari bibir udah kelihatan pucat. Kemudian sampai ada keluhan mata berkunang-kunang, pusing. Nah, ibu hamil dikatakan anemia apabila HB-nya itu kurang dari 11. Kemudian kita perlu juga nih, karena kita negara Indonesia ini lumayan tinggi kencing manisnya. Apalagi kalau ibunya obesitas, IMT-nya lebih dari 30, atau ada riwayat bayi makrosomia, lahirnya 4 kilo lebih, atau riwayat diabetes di kehamilan sebelumnya, atau dalam keluarga ada keluarga yang dengan diabetes, itu kita harus, oh hati-hati nih, jangan mau diabetes hamil ini juga. Jadi kita harus cek gula darah puasa dan gula darah 2 jam setelah puasa. Normalnya tuh kurang dari 100 dan kurang dari 140. Kalau lebih dari 140 di gula darah puasa atau di gula darah 2 jam setelah dikasih gula 200 itu, oh berarti dia udah diabetes. Tapi kalau di antara itu dia masih toleransi gula yang terganggu, glukosa terganggu. Kemudian kita juga perlu nih screening kelainan kongenital. Kalau kita mau lihat kelainan struktur, bisa kita USG fetomaternal oleh dokter Obgyn juga, tapi dia ambil spesialis lagi, dia sekolah lagi fetomaternal di usia 11 sampai 14 minggu dan di 18 sampai 28 minggu. Kalau kita ada curiga ke arah sindrom Down,
kita bisa tambah dengan cek NIPT. Kalau ini gambaran nih, misalnya trisomi 21 ini kita kenal juga dengan sindrom Down. Biasanya di USG bisa ketemu ventriculomegaly, itu kepalanya ada isi cairan, banyak, besar. Bisa ketemu tulang hidungnya nggak ditemukan atau kecil. Bisa ada dicek di daerah belakang lehernya ada bengkak. Kemudian bisa ada kelainan jantung, bisa ada kelainan di usus, bisa ada kelainan di ginjal, dia punya ekstremitas biasanya pendek, atau ada kelainan di jari-jari tangannya. Itu curiga ke arah trisomi 21 atau sindrom Down. Tapi nggak semua sindrom Down langsung muncul semua gejala ini. Ada yang cuma beberapa doang yang nampak. Ada bahkan yang makan mirip normal. Itulah kenapa ada pemeriksaan selanjutnya yang bagus juga, itu namanya NIPT. Kemudian di trisomi yang lain bisa ketemu seperti ini, bisa dibaca di tabel. Nah, ini NIPT itu yang belakangan kan lagi mulai ngetren ya. Ini adalah pemeriksaan darah ibu yang diambil untuk memeriksa kelainan beberapa kromosom di janinnya. Normalnya manusia itu ada 46 kromosom yang dibagi menjadi 23 pasang di setiap selnya. Bila satu pasang kromosom memiliki ekstra kopi, itu yang disebut trisomi. Kalau kelebihan di kromosom 21, itu namanya sindrom Down. Kalau kelebihan kromosom di kromosom 18, itu sindrom Edward. Kelebihan kromosom di kromosom 13, itu sindrom fatal. Ini NIPT bisa dicek mulai usia kalian 10 minggu. Dia sensitivitasnya buat mau diagnosa sindrom Down itu lumayan banget, 99%, hampir 100%. Ya, tapi itu untuk yang sindrom Down. Kalau yang tadi sindrom Patau sama sindrom Edward, dia nggak setinggi 99%, lebih rendah dia sensitivitasnya. Siapa aja yang butuh NIPT? Semua ibu hamil sebenarnya kalau ada budget, bagus-bagus aja buat cek ya. Kemudian kalau ada riwayat janin sebelumnya memiliki kelainan kromosom, usia ibu lebih dari 35 tahun, boleh dicek. Nah, tapi ya itu tadi, NIPT ini nggak wajib dan tidak rutin dilakukan. Oke, sebagai kesimpulan, jangan lupa persiapan untuk yang belum hamil nih, persiapan dulu sebelum hamil. Kalau udah hamil, jangan lupa ANC-nya, antenatal care-nya, check up-nya yang teratur. Kemudian pola hidup sehat selalu. Dan jangan lupa kita ajak juga nih keluarga kita edukasi yang akan mendampingi ibu hamil dan menyusui. Karena ibu hamil tuh baiknya mentalnya happy-happy gitu. Senang, jangan dia stres atau depresi. Kadang-kadang kayak kita nih sebagai pribadi kita sendiri yang mau hamil, kita udah belajar ikut webinar hari ini dengan Dokter Carol, supaya tahu harus gimana kalau hamil. Kita udah lumayan nih tahu, harus gimana, harus gimana. Tapi keluarga kita nggak tahu, malah dianya merongrong, harus begini, neken-neken kita, malah kitanya jadinya stres gara-gara itu. Nah, itu kita harus ajak tuh keluarganya, biar sama-sama tahu, biar ibu hamil mentalnya terjaga juga, happy-happy, senang, gitu. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Ada pertanyaan? Ya, langsung saja kita ke sesi tanya jawab. Silahkan Bunda-Bunda ajukan pertanyaan. Selagi berkesempatan bertemu dengan ahlinya, silahkan boleh aktifkan suaranya. Yuk, kamu yuk, yang tanya yuk. Lucu yuk. Yuk, mainnya itu. Ayo. Ini. Mungkin udah cukup jelas semuanya, jadi udah mengerti semua. Udah nggak ada yang mau ditanyain lagi. Kalau enggak, saya aja lah dok yang mau nanya nih dok. Oh iya, oke. Izin Nadia, bertanya ya dok. Iya. Berapa persen kebutuhan gizi untuk ibu hamil yang diperoleh dari penggunaan obat, ya seperti vitamin dan mineral itu, dibandingkan dengan asupan makanan sehat? Dan kebanyakan yang saya temuin kan, kadang ibu hamil itu tidak mau menembus obatnya gitu loh dok. Itu aja sih dok, terima kasih.
Iya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus ya Nadia ya. Jadi mungkin yang tadi dibilang itu program pemerintah udah dilengkapi nih tablet tambah darah dan kalsium. Itu yang minimal banget. Dan sebenarnya kalau kita bisa makan sehat sehari-hari, variasi sayur-sayurannya, buah-buahan, daging, segala macam, telur, itu sebenarnya kalau emang benar-benar kita makan sehat yang banyak, itu udah bisa terpenuhi gizinya. Tapi pada kenyataannya, kita kan nggak selalu makan sehat gitu. Pas misalnya kita pesan eh, ayam, nasi ayam goreng, datang sayurannya selembar selembar kol doang. Jelas kan sayurnya kurang. Jadi em, penting kita buat tetap menebus vitamin. Kenapa? Kalau ke dokter kandungan itu ataupun ke bu bidan di klinik biasanya suka ditambahin tuh vitamin. Karena memang dari makanan kita sehari-hari masih kurang. Makanya kita masih perlu ditambahin dengan vitamin yang diresepin itu agar nutrisi ibu dan dede bayinya tercukupi. Oke dok, terima kasih atas penjelasannya. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Ayo Bunda, ada yang mau ditanyain? Boleh juga kalau ada pertanyaan yang pribadi nanti langsung ketemu di klinik ya. Ya tuh, boleh tuh. Ayo, ayo. Langsung Atau datang ya, Dok. iya boleh. Ada juga ini mungkin udah pada jelas semua. Ya sudah, kalau nggak ada pertanyaan lagi, Masya Allah ya, Bunda-Bunda dalam mengikuti kegiatan hari ini, semoga selalu istiqomah untuk mengikuti acara-acara selanjutnya. Kesimpulan dari acara ini yaitu persiapkan diri dan pasangan Anda sebelum hamil, lakukan ANC yang teratur minimal 6 kali selama masa kehamilan. Terapkan pola hidup sehat dengan memakan makanan 4 sehat 5 sempurna dan rajin olahraga secara teratur, yaitu olahraga ringan seperti berjalan-jalan di sekitar lingkungan rumah. Terima kasih. Dan terus jangan lupa ikuti akun media sosial kami dengan subscribe dan follow @Klinik Utama Mitra Sehat karena akan ada promo menarik dari Klinik Utama Mitra Sehat menyediakan dan juga menyediakan layanan USG 2 dimensi dan juga 4 dimensi dan transvaginal dan serta layanan pijat hamil, bayi, dan juga anak. Baiklah, hari ini sudah semakin siang ya Bun. Kita akhiri acara untuk hari ini. Apabila ada salah kata itu datang dari saya. Dan apabila ada benarnya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup acara siang hari ini dengan alhamdulillah dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima Kasih, kasih dokter. dokter. Makasih Kak Nadia, makasih Ibu Uni. Iya. Bye-bye. Bye-bye.